Kementerian Transmigrasi memastikan program transmigrasi yang telah berjalan sejak era Presiden Soeharto akan bertransformasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Transmigrasi tidak sekadar dimaknai sempit sebatas memindahkan orang dan tempat tinggal, tetapi juga memindahkan kehidupan seperti mata pencarian, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam sambutannya saat pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Ketransmigrasian Nasional di Bali Convention Center Denpasar, Bali, Senin 28 Juli 2025. Iftitah menyebut sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, daerah tidak bisa lagi dijadikan lokasi transmigrasi tanpa permintaan pemerintah daerahnya. Jika tidak ada permintaan, maka tidak akan ada pendatang transmigran. Dalam Rakernis ini terdapat 4 daerah yang mengajukan program kerjasama transmigrasi. Keempat daerah itu masing-masing Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Provinsi Banten dan Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidrap. Transmigrasi dilakukan dengan pola 70% warga lokal dan 30% pendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan warga lokal tidak terpinggirkan oleh pendatang. Nah, oleh karena itu, tidak perlu khawatir kepada seluruh masyarakat akan adanya pendatang kalau tidak diminta. Oleh karena itu, sekarang ini tidak lagi top down. Tidak lagi pemerintah mengirim penduduk ke salah satu daerah, tidak. Sekarang ini ada namanya KSAD, kerjasama antar daerah. Regulasi mengharuskan demikian. Jadi ada permohonan, bahkan misalkan ya dari Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat misalkan meminta dari satu daerah X di Jawa, satu daerah X di Sumatera, satu daerah X di Kalimantan, satu daerah X di Papua, itu bisa. Nanti kerjasama. Misalkan Pak Gubernur mendengar, wah di Papua Selatan nih bagus cara menanamnya, bagus cara mengolah ikannya. Saya ingin ada ahli dari Papua Selatan. Itu nanti Pak Gubernur Sulawesi Barat bisa melakukan kerjasama antar daerah dengan Papua Selatan untuk meminta para ahli-ahli yang masyarakatnya sudah terbiasa dengan ikan dan tangan misalnya untuk didatangkan ke kawasan transmigrasi yang ada di Sulawesi Barat. Iftitah mengklaim animo masyarakat untuk ikut transmigrasi masih tinggi. Ia menyebut saat ini ada 8.000 kepala keluarga yang ingin mendaftar transmigrasi. Namun penempatan dilakukan lebih terarah sesuai permintaan daerah yang mengajukan penempatan transmigrasi, termasuk Papua Selatan di mana orang asli Papua atau OAP menjadi prioritas. Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi, Senin 28 Juli mengungkapkan, pendekatan pemerintah untuk menghidupkan kembali Kementerian Transmigrasi merupakan langkah tepat untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Menurut dia, saat ini salah satu manfaat transmigrasi adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu angka kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di Pulau Jawa dan mayoritas berada di wilayah perkotaan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, program transmigrasi bisa menjadi solusi. Ia mencontohkan Provinsi Lampung yang dulunya merupakan wilayah miskin dan tertinggal, kini terbilang maju berkat transmigrasi. Saya kira perlu kita atasi bottleneck ini dengan meredistribusi ya jumlah penduduk perkotaan itu ke daerah-daerah yang dari sisi sumber dayanya masih sangat memungkinkan ya untuk masuknya sumber daya manusia baru dalam upaya untuk mendorong ya kegiatan maupun juga aktivitas ekonomi gitu. Dan saya melihat bahwa ya kalau lihat dari data pengangguran juga bahwa tingkat pengangguran terbesar itu ada di wilayah perkotaan gitu ya. Dan ini saya kira satu langkah yang sangat positif gitu. Ditambah juga dengan tadi modifikasi alternatif. Saya kira kita nggak usah terlalu kaku begitu, sangat dinamis sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai dengan potensi wilayah. Dan saya kira juga ada satu harapan baru bahwa transmigrasi juga saat ini sudah tidak lagi homogen gitu ya. Juga mengkombinasikan berbagai kemampuan, berbagai karakter masyarakat, berbagai budaya, berbagai kemampuan. Sehingga ini nanti akan tersimbiosis menjadi satu hal yang positif, karena setiap wilayah saya kira butuh banyak kemampuan dan banyak keahlian, saya kira gitu. Meski demikian, tidak memungkiri jika masih ada hambatan untuk mencapai hal ini, seperti persoalan keterbatasan anggaran di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.
Saat ini Kementerian Transmigrasi telah memiliki cetak biru transformasi transmigrasi 2025-2029. Cetak biru itu antara lain memuat 5 program unggulan transmigrasi dan beberapa konsep transmigrasi tematis. Kelima program unggulan itu adalah transmigrasi tuntas, transmigrasi lokal, transmigrasi patriot, transmigrasi gotong royong, dan transmigrasi karya Nusantara.